Film ini dimulai dengan adegan kecil pada tahun 1926 di West Virginia. Pada saat karakter akan masuk ke sekolah, disebutkan bahwa sekolah tersebut khusus kulit hitam, yang berarti pemisahan ras dalam banyak bidang masih umum terjadi. Scene ini berlanjut pada tahun 1961 di Hampton, Virginia, saat mobil polisi mendekati Mary langsung bergumam tentang menjadi kulit hitam. Dengan mobil yang mogok, menandakan bahwa walaupun mereka tidak melakukan hal yang salah, namun akibat rasisme yang kental, menjadi kulit hitam saja merupakan kejahatan. Bahkan di tempat secerdas dan semaju NASA pun, pada tahun 1960-an, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson harus menghadapi pandangan merendahkan hanya karena mereka kulit hitam. Mereka dipisahkan dari rekan kerja lain, tidak diakui kemampuannya, dan harus berjuang keras hanya untuk dianggap setara. Adegan ketika Katherine berlari jauh setiap ingin ke toilet menggambarkan betapa tidak adilnya sistem kerja yang seharusnya menjadi kemampuan, bukan warna kulit. Pada tahun 1961, Amerika Serikat masih berada dalam masa perang dingin dengan Uni Soviet. NASA sebagai lembaga eksplorasi luar angkasa milik pemerintah berlomba-lomba untuk membuktikan kemampuan mereka dalam bidang teknologi dan penelitian antariksa. Dalam salah satu adegan, Mr. Harrison menanyakan keberadaan mesin IBM yang seharusnya sudah dikirim karena baginya luar angkasa adalah bisnis, dan dalam bisnis semua pihak harus bergerak cepat dan bersaing. Ia membutuhkan ahli matematika yang mampu menghitung lintasan penerbangan dengan tepat. Namun saat mesin IBM itu tiba, alat itu belum bisa digunakan sebagaimana mestinya karena kesalahan dalam programnya. Sampai akhirnya diperbaiki oleh Dorothy Vaughan dengan pengetahuannya yang terampil juga yang ia pelajari sendiri. Dari sinilah terlihat bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada mesin, tetapi pada orang-orang di baliknya, seperti Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson menjadi bukti bahwa kemampuan manusia dapat melampaui keterbatasan sistem. Bahkan di tengah diskriminasi ras dan gender yang kuat, dalam teori Human Capital Development, manusia dianggap sebagai aset paling berharga dalam organisasi karena pengetahuan dan kemampuannya bisa terus berkembang jika diberi ruang dan kesempatan. Hal inilah yang mulai disadari oleh Mr. Harrison dengan memberi kepercayaan kepada Katherine untuk ikut dalam rapat dan mendengarkan pandangannya. Ia secara tidak langsung menerapkan prinsip employee empowerment, memberi karyawan dengan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kebebasan untuk berkontribusi. Film Hidden Figure mengingatkan kita bahwa investasi terbesar sebuah organisasi sebenarnya bukan pada teknologi atau uang, tetapi pada manusia. Sosok Mr. Harrison menunjukkan bagaimana pemimpin yang adil dan terbuka bisa mengubah cara kerjasama sebuah tim secara menyeluruh. Dengan memberi kesempatan yang sama, menghapus batasan diskriminasi, dan percaya pada kemampuan setiap orang, ia membuktikan bahwa ketika manusia diberi ruang untuk berkembang, hasil kerja mereka bisa melampaui ekspektasi. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa mengelola sumber daya manusia bukan hanya soal efisien, tapi juga soal menciptakan lingkungan yang membuat setiap individu merasa dihargai dan dibutuhkan. Karena disitulah letak investasi yang paling berharga bernilai bagi masa depan organisasi.